Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Octavianus P. Marbun dengan NPM 2023 11 0060. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Ibu Septa Cahyani, Eskom dan MCS. Di sini aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi pengelolaan tiket pesawat berbasis Java GUI. Adapun struktur program aplikasi tersebut yaitu terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas main.java sebagai program utama untuk menjalankan aplikasi, lalu kelas GUI.java sebagai tampilan atau interface, lalu kelas data tiket sebagai pengelolaan data, kemudian kelas tiket Java sebagai model data. Jadi masing-masing kelas memiliki tugas masing-masing agar program lebih terstruktur. Di aplikasi ini saya menerapkan konsep OPP, yaitu kelas dan objek, di mana data tiket dibuat dalam bentuk objek dari kelas tiket. Kemudian encapsulation, yaitu atribut, dibuat private dan hanya bisa diakses melalui getter. Tujuannya supaya data lebih aman dan terorganisir. Kemudian saya menggunakan array list sebagai struktur data untuk menyimpan data tiket. Alasannya karena array list bisa menyimpan banyak data, mudah digunakan dan pencarian dan pengurutan, lalu bisa kita sesuaikan nantinya. Kemudian kita akan menjalankan terlebih dahulu kelasnya. Kita jalankan melalui kelas main.java. Di sini karena saya sudah menambahkan data tersebut, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tambah data. User menginput data tiket seperti kode penerbangan, nama penumpang, tujuan, lalu serta harga. Kemudian data disimpan ke array list dan langsung ditampilkan ke dalam tabel ini. Kita coba dulu. Di sini saya mengisi kode penerbangannya P005, lalu nama penumpangnya Agus, kemudian tujuannya ke Bogor. Di sini harganya kita patok bebas, harganya pilih saja 800.000. Lalu kita bisa tambah. Nah, data tersebut akan tambah dan lalu tampil langsung ke bawah ini. P005 dengan nama Agus, kemudian tujuannya Bogor, dan harganya 800.000. Kemudian di sini ada fitur pencarian. Pencarian untuk searching digunakan untuk mencari data berdasarkan nama penumpang. Lalu program akan mencetak atau mengecek apakah nama mengandung kata yang dicari dan akan menampilkannya dalam tabel ini. Kita cari data tadi, Agus. Kita cari berdasarkan nama penumpang. Nah, datanya akan terpilih langsung ke nama yang penumpang tadi. Kemudian untuk sorting digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan harga. Di sini saya menggunakan sort dari data harganya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini langsung saja diklik sort harganya. Nah, data Agus tadi masuk ke urutan keempat.
800.000 dan di bawahnya 850.000. Kemudian untuk fitur reset ini, ketika kita menambahkan sebuah data dengan tujuannya, di sini datanya untuk sebagai contoh saja kita buat asal-asal dulu. Kemudian di sini untuk fitur resetnya itu langsung menghapus isi dari teks yang diinputkan tadi, langsung menghapus semuanya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk penjelasan programnya, saya akan mulai dari main terlebih dahulu. Di sini new GUI set visible true ini berfungsi sebagai program membuat objek dari kelas GUI. Lalu set visible true ini digunakan untuk menampilkan tampilan aplikasi ke layar. Jadi ini adalah titik awal program dijalankan. Kemudian pindah ke tiket. Di sini private string kode nama tujuan, lalu private int harga ini untuk menyimpan data tiket seperti kode penerbangan, nama penumpang, tujuan, harga, semua dibuat private supaya tidak bisa diakses langsung dari luar. Ini yang disebut encapsulation. Kemudian konstruktornya public tiket sampai dengan harga ini merupakan konstruktor. Ini digunakan untuk membuat objek tiket sekaligus mengisi datanya. Lalu kemudian getter. Getter yaitu menggunakan public string get kode digunakan untuk mengambil data dari atribut karena atribut dibuat private. Lalu kemudian ke data tiket Java untuk private array tiket new array list ini. Di sini saya menggunakan array list untuk menyimpan banyak data tiket. Array list dipilih karena fleksibel dan mudah digunakan untuk menambah, mencari, dan mengurutkan data. Di sini ada fitur tambah datanya tadi. Untuk list add ini metode ini digunakan untuk menambahkan objek tiket dalam array list. Lalu kemudian ambil semua ini, kemudian return list ini digunakan untuk mengambil semua data tiket yang ada di dalam list. Kemudian di sini ada fitur search atau cari nama tadi. Bagian ini gunakan untuk mencari data berdasarkan nama. Program akan mengecek apakah nama penumpang mengandung kata yang dicari. Lalu ini disebut linear search karena dicek satu persatu. Kemudian untuk bagian sortingnya saya menggunakan sort sederhana, yaitu bubble sort. Ini adalah proses sorting menggunakan bubble sort. Programnya akan membandingkan harga tiket satu persatu, lalu menukarkan posisi jika urutannya salah. Tujuannya agar data tersusun dari harga kecil ke data besar. Lanjut pada GUI Java-nya. Pada bagian text field, teks kode, teks nama, teks tujuan, teks harga, teks cari digunakan untuk menerima input dari user. Lalu kemudian default table model ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk table agar lebih rapi. Kemudian ada fitur tambah data
data di input akan disimpan ke release lalu langsung ditampilkan ke tabel menggunakan metode refresh table. Lalu di sini ada fitur reset, sort, search, lalu refresh table. Ini merupakan fitur-fitur yang berada di dalam GUI. Untuk refresh table-nya, menghapus isi tabel terlebih dahulu lalu diisi ulang dengan data terbaru. Kemudian fitur sort tadi di sini btn sort, ini tombol sortingnya. Untuk bagian ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan harga. Komparator digunakan untuk menentukan bahwa yang dibandingkan adalah harga. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada aplikasi pengelolaan tiket pesawat yang saya buat. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini sudah menerapkan OPP, struktur data release, GUI, serta fitur sorting dan searching. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.